Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas tentang reksadana. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu reksadana. Jadi reksadana merupakan salah satu bentuk dari perusahaan investasi. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama, pasar uang. Reksadana jenis ini mengalokasikan dananya 100% pada instrumen pasar uang seperti deposito, SBI, atau obligasi dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Keunggulannya, yang pertama, hasil relatif stabil. Yang kedua, liquid atau dapat dengan mudah dicairkan. Yang ketiga, tanpa biaya pembelian dan penjualan. Yang terakhir, resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan jenis lainnya. Dan juga ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana jenis ini sebagian besar alokasi investasinya ditempatkan pada surat utang obligasi. Misalnya ketika kita membeli reksadana obligasi, sebagian besar dana masyarakat yang terkumpul akan dibelikan surat utang jangka panjang atau obligasi oleh manajer investasi reksadana. Keunggulan dari reksadana pendapatan tetap yakni jenis ini cocok untuk tujuan investasi jangka menengah 1-3 tahun. Selain itu terdapat pembagian keuntungan tunai atau tambahan unit penyertaan yang diberikan berkala untuk beberapa reksadana jenis ini. Selanjutnya ada reksadana saham. Reksadana jenis ini sebagian besar alokasi investasinya ditempatkan pada saham. Biasanya, dana investasi dialokasikan minimal 80% di saham, 20% di surat berharga, dan 20% lagi di pasar uang. Yang terakhir ada reksadana campuran, yaitu reksadana ini menawarkan kombinasi investasi dalam berbagai instrumen. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dengan investasi pada saham, obligasi, dan pasar uang. Yang selanjutnya ada karakteristik reksadana. Dibagi menjadi dua, yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Reksadana terbuka adalah jenis investasi yang dapat diperjualbelikan kembali kepada perusahaan manajemen investasi tanpa harus melalui bursa efek. Harga jualnya sama dengan nilai aktiva bersihnya. Yang kedua, reksadana tertutup adalah jenis investasi yang sahamnya tidak dapat diperjualbelikan kembali ke perusahaan manajemen investasi. Unitnya dapat dijual kembali kepada investor lain dengan cara perdagangan di bursa efek, dan harga jualnya bisa di atas atau di bawah nilai aktiva bersihnya. Keuntungan dari berinvestasi di reksadana yakni 1. Investor reksadana dapat melakukan diverifikasi investasi tanpa harus memiliki modal yang besar. 2. Melalui reksadana akan terkumpul dana dalam jumlah besar sehingga manajer investasi dapat melakukan diverifikasi pada produk investasi di pasar modal maupun di pasar uang. 3. Melalui reksadana pula investor awam sekalipun dapat ikut merasakan manisnya keuntungan berinvestasi di pasar modal. Yang keempat, investor pun tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya, sebab hal tersebut telah ditangani oleh manajer investasi profesional yang sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan dana. Nah, selanjutnya dalam berinvestasi pasti kita akan mengalami beberapa resiko. Di reksadana pun juga sama. Ada beberapa resiko yang terjadi. Yang pertama adalah menurunnya nilai aktiva bersih. Penurunan ini disebabkan oleh pasar harga dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio reksadana terjadi penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Yang kedua ada resiko likuiditas, yaitu hal ini terjadi jika pemegang unit penyertaan reksadana pada salah satu manajer investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah besar pada hari dan waktu yang sama.
Resiko yang selanjutnya ada resiko pasar, yaitu situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan dikarenakan menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Resiko yang terakhir ada resiko default, yaitu terjadi apabila pihak manajer investasi membeli obligasi milik emiten yang sedang kesulitan keuangan. Padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan itu masih baik-baik saja, sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami selanjutnya. Terima kasih.